Saya Rayu, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Halim Nasir, SPT MPIPM ASEAN Engineering. Yang terhormat, jajaran dekanat serta dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Yang terhormat, Ketua Aero Fapet UB, Profesor Dr. Insinyur PM Ani Nurgiartiningsi MPI. Yang terhormat pemateri kita, Kak Shelly Octavia Liberty dan Bapak Muhammad Muklas, serta tak lupa peserta webinar sosialisasi Student Exchange Chongnam National University dan KKN di Korea Selatan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Razaki Hatmawira selaku moderator pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan urutan acara kita. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, yakni pemaparan materi oleh Kak Shelly Octavia Liberty. Yang ketiga, yakni pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Muklas. Dan yang terakhir, yakni penutup. Perlu diingat bahwa pemaparan materi berlangsung selama 45 menit dan setiap sesi pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan, namun tak pernah usai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pertama kita, yakni Kak Shelly Octavia Liberty. Pemateri pertama kita, yakni Kak Shelly Octavia Liberty, merupakan mahasiswa ilmu hukum Universitas Brawijaya. Kak Shelly memiliki beragam pengalaman serta keahlian. Salah satunya yakni pernah menjadi koordinator Public Relations, pernah menjadi member Creativity, Arts, and Sports Divisions, serta Kak Shelly memiliki keahlian dalam berbahasa asing, khususnya yakni bahasa Korea. Tentunya dedikasi Kak Shelly membawanya menjadi salah satu awardee student exchange di Chongnam National University. Tentunya Kak Shelly ini sangat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan ini, saya ingin menanyakan, apakah Kak Shelly sudah ada di room Zoom bersama kami? Sudah. Kak Shelly? Iya, sudah. Oh ya, baik. Apakah sudah siap, Kak, untuk menyampaikan materi pada siang hari? Sudah siap. Sudah siap, baik. Dengan ini, waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Shelly. Silakan, Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk moderator. Selamat siang, teman-teman. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai pertukaran pelajar di Korea, khususnya di Chongnam National University. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Next slide. Nama saya Shelly Octavia Liberty, biasa dipanggil Shelly. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2020. Tahun lalu saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Chongnam National University di Korea dan juga sebagai Global Korea Scholarship Awardee. Next. Ini aku mau menjelaskan dulu apa sih Fall 2023 Exchange Program Chongnam National University. Jadi Fall 2023 Exchange Program Chongnam National University itu merupakan program pertukaran pelajar mahasiswa Universitas Brawijaya ke Chongnam National University di Korea Selatan, khususnya di kota Gwangju, yang berlangsung kurang lebih 4 bulan. Nah, informasi tentang pertukaran pelajar ini aku dapetin dari sosial media fakultas aku dan juga sosial media IOUB, terutama di Instagram. Next. Chongnam National University ini merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Korea Selatan. Universitas ini berada di daerah kota Gwangju yang berjarak kurang lebih 3-4 jam dari Seoul kalau menggunakan transportasi darat. Tapi dari Seoul ke Gwangju itu kita juga bisa naik pesawat. Next.
aku mau jelasin dulu Global Korea Scholarship itu apa. Jadi Global Korea Scholarship atau biasa disebut GKS itu merupakan program beasiswa penuh yang dikelola di bawah pemerintahan Korea. Jadi beasiswa ini diberikan oleh pemerintahan Korea Selatan kepada mahasiswa internasional yang ingin berkuliah di Korea Selatan untuk jenjang D2, S1, S2, dan S3, serta untuk exchange student yang mau melakukan pertukaran pelajar di Korea. Next. Nah, persyaratannya apa aja kalau mau ikut pertukaran pelajar dari Universitas Brawijaya sendiri? Kita diminta buat ngasih surat rekomendasi dari Kaprodi, lalu ada transkrip nilai, lalu ada surat keterangan mahasiswa aktif, kopi paspor yang masih aktif sampai 6 bulan ke depan, dan juga hasil tes bahasa Inggris, bisa TOEFL, IELTS, bisa juga Duolingo English Test. Lalu kemudian untuk persyaratan yang diminta di CNU-nya sendiri, itu mirip-mirip sama yang Universitas Brawijaya, ada kopi transkrip nilai, fotokopi paspor, bank statement, lalu enrollment letter atau surat keterangan mahasiswa aktif yang sudah dilegalisir atau udah di apostille. Jadi apostille itu apa? Itu tuh kayak melegalisir dokumen kalian dan kalian bisa lakuin itu di Kemenkumham Jakarta. Kalau misalnya kalian nggak bisa ke Jakarta untuk urus dokumen itu, kalian juga bisa pakai jasa. Soalnya waktu itu aku juga sempat pakai jasa, bisa cari di Instagram. Biasanya ada yang nawarin jasa apostille, bikin visa, dan lain-lain gitu. Next. Lalu buat yang berminat untuk apply Global Korea Scholarship, itu persyaratannya kalian harus bikin study plan sama personal statement atau self introduction, lalu juga harus ngirim TOEFL atau IELTS, juga bisa Duolingo English Test. Jadi kalau kalian mau exchange itu, kalian bisa nggak ngumpulin TOEFL atau IELTS kalian, tapi kalau kalian mau apply GKS, kalian harus ngirim TOEFL atau IELTS kalian. Next. Di sini aku mau jelasin tahapan seleksi apa sih yang aku lakuin buat daftar exchange program ini. Yang pertama itu ada seleksi berkas oleh pihak IUB. Jadi setelah aku dapat informasi ada pertukaran pelajar itu di Instagram IUB, aku langsung chat IUB, aku tanya kapan nih pendaftarannya dibuka. Nah, habis itu baru IUB tuh nge-upload link pendaftaran kayak Google Form itu di Snapgram-nya. Jadi kalian kalau emang berminat mau daftar, kalian pantengin aja Snapgram-nya AUB karena setahu aku linknya itu seringnya di-upload di Snapgram gitu. Itu kalian isi itu Google Form-nya dan nge-upload berkas-berkas yang udah aku mention sebelumnya. Lalu nanti lalu yang kedua, pendaftaran peserta Action ke CNU oleh IUB. Jadi setelah kalian udah daftar ke IUB, nanti IUB bakalan bantu daftarin diri kalian ke CNU-nya. Jadi bukan kalian sendiri yang daftarin, tapi pihak IUB-nya bakalan daftarin kalian ke CNU. Lalu yang ketiga, melengkapi dan mengirim berkas yang diminta ke CNU. Nah, setelah IUB bantu kalian untuk daftar buat exchange ke CNU, nanti kalian bakal menerima email dari CNU, itu isinya berkas-berkas apa aja yang perlu kalian kirim nanti, yang perlu kalian upload, dan juga link buat mengupload dokumen-dokumen itu, gitu. Lalu yang keempat, mengirim study plan dan personal statement atau self introduction ke CNU. Jadi di link pendaftaran untuk upload berkas tadi, itu nanti bakalan ada kolom untuk ngisi study plan dan juga personal statement atau self introduction itu. Nah, buat kalian yang berminat banget GKS, itu kalau bisa di kolom ini yang di study plan sama personal statement itu kalian isi sebagus mungkin. Pokoknya isinya tuh gimana caranya supaya kalian tuh bisa yakinin pemerintah Korea, kayak bikin pemerintah Korea itu tertarik buat ngasih kalian scholarship itu gitu. Nah, tips dari aku kalau mau tulis study plan itu kalian tuh jangan mikir kayak kok kayaknya itu kurang realistis ya plannya atau kayaknya nggak bakal tercapai deh plannya. Itu nggak apa-apa, kalian tetap tulis aja. Yang penting tulis sebagus mungkin deh, karena kan namanya plan, jadi bisa terwujud, bisa enggak. Jadi meskipun menurut kalian kurang realistis atau nggak bakal terwujud, itu nggak apa-apa, tetap tulis aja. Gitu. Lalu, step yang kelima itu mengirim bank statement dan juga enrollment letter yang udah di-apostille ke CNU. Jadi nanti kalian bakal diminta untuk ngirim hard file-nya itu ke CNU langsung ke Korea. Jadi dari Indonesia dikirim ke Korea berkasnya gitu. Lalu,
Nanti setelah kalian udah selesai semua berkasnya, kalau dirasa kalian study plan-nya, terus personal statement atau self introduction-nya, dan juga hasil tes bahasa Inggrisnya itu udah bagus, udah mencukupi untuk daftar GKS, nanti CNU bakal nge-email kalian bahwa kalian tuh udah dinominasikan untuk bisa daftar GKS gitu. Nah, buat daftar GKS-nya itu nanti CNU yang bakal bantu daftarin, jadi kalian cuma perlu kirim berkas-berkas apa aja yang diminta CNU yang dibutuhin untuk daftar GKS gitu. Jadi ntar yang daftarin tuh CNU-nya langsung gitu. Jadi bukan kalian yang daftar GKS gitu. Next. Nah, habis itu aku mau cerita atau berbagi pengalaman aktivitas apa aja yang aku lakuin selama aku menjalankan exchange program ini. Next. Lagi program pertukaran nang Korea, cemelem. Yang pertama pasti ada kuliah. Kan aku peserta yang lolos GKS. Jadi siapapun peserta yang lolos GKS itu wajib mengambil minimal 1 mata kuliah tentang Korea. Jadi ada mata kuliah bahasa Korea atau juga mata kuliah budaya Korea. Itu minimal kalian harus ambil 1. Lalu kalau waktu itu aku ngambilnya mata kuliah bahasa Korea level 1 karena menurut aku waktu itu aku belum begitu bisa bahasa Korea dan cuma bisa baca Hangul dikit-dikit. Jadi akhirnya aku ambil kelas bahasa Korea yang level 1. Dan juga mata kuliah satu lagi aku ambil e-business. Nah, mata kuliah ini kuliahnya ini aku dilakukannya 2 kali dalam seminggu. Nah, buat milih mata kuliah itu kalian bisa konsultasiin ke dosen pembimbing exchange kalian yang ada di UB. Jadi biasanya dosen pembimbing kalian itu dosen yang ngasih surat rekomendasi kalian itu. Jadi kalian bisa konsultasiin dulu sebelum milih mata kuliah apa nih yang bakal kalian ambil di CNU. Nah, itu kalian harus konsultasiin dulu ke dosen pembimbing itu, kira-kira dosennya approve atau tidak. Tuh, kira-kira mata kuliah itu bisa nggak dikonversikan ke UB kayak gitu. Lalu next. Lalu ada kegiatan internasional. Yang pertama itu ada OAE Chonam Trip. Jadi OAE Chonam itu sering banget ngadain trip buat mahasiswa exchange. Nah, tapi tripnya itu kayak apa ya? Sistemnya itu first come first serve gitu. Jadi misalnya si OAE ini ngadain trip ke Seoul gitu kan. Nah, itu tuh biasanya cuman untuk 20 orang. Jadi 20 orang pertama yang daftar itu yang bakalan ikut trip itu gitu. Nah, aku sempat pernah ikut trip ke Suncheon. Nah, itu tuh salah satu kota di Korea Selatan juga, jaraknya dari Gwangju sekitar 1 jaman. Di situ kita diajak ke Garden Park gitu dan juga ke Hanok Village. Nah, nanti di trip-trip kayak gitu tuh kalian bakalan dibagi kelompok dan nanti bakal dikasih misi gitu, kalian harus selesaiin misinya itu bersama anggota kelompok lain. Nah, di waktu-waktu kayak gitu itu adalah waktu kita tuh bisa bonding sama anak-anak exchange lain dari negara lain gitu. Lalu next. Ada International Day. Jadi kebetulan International Day itu diperingatinya di season fall. Jadi setiap fall CNU itu kayak ngerayain International Day gitu dengan cara dia mendirikan booth-booth dan booth-boothnya itu kayak booth-booth yang diisi dari negara gitu. Nah, booth-nya itu ada booth makanan, booth games, dan juga booth crafting. Waktu itu kita yang mahasiswa exchange yang dari Indonesia itu kita coba ikut seleksi di booth makanan dan ternyata kita lolos. Jadi kita buka booth makanan dari Indonesia. Jadi kita nge-serve gitu makanan-makanan Indonesia dan kita juga sempet kayak ada ngajarin juga cara masak makanan Indonesia gitu. Lalu next ada festival. Waktu itu kita sempat kebagian CNU tuh ngadain festival. Nah, festivalnya itu diisi sama kayak UKM anak-anak Chonam gitu, kayak ada dance, nyanyi, rap kayak gitu, dan juga CNU-nya sendiri juga ngundang beberapa artis. Nah, yang jadi highlight-nya waktu itu Akmu. Nah, kebetulan aku tuh kan K-popers ya, jadi aku suka banget dan bilang aku suka Akmu. Jadi kayak itu guys salah satu benefitnya kalau kalian jadi K-popers dan exchange ke Korea. Bisa aja kampus kalian itu ngundang artis K-pop dan kalian bisa nonton artis K-pop secara gratis gitu. Next. Kemudian aku mau jelasin fasilitas apa yang diperoleh dari CNU dan juga GKS. Kalau dari CNU sendiri, fasilitas yang diperoleh itu ada dormitory, cafeteria, digital library, dan juga student lounge.
Nah, student lounge-nya ini setahu aku khusus anak asrama aja, dan student lounge itu dibuka 24 jam pada saat menjelang dan pada saat ujian gitu. Lalu kalau GKS yang difasilitasi oleh GKS itu ada asuransi setiap bulan. Jadi buat warga asing yang bakalan tinggal di Korea lebih dari 3 bulan, kita tuh diwajibkan untuk membayar asuransi setiap bulan. Nah, kalau kalian dapat GKS nanti bakal di cover sama GKS asuransinya gitu. Terus dapat juga uang saku setiap bulan. Kalau itu aku dapat uang sakunya sekitar 500.000 won tiap bulan. Lalu ada juga tiket pesawat pulang pergi, itu nanti bakal ada limitnya gitu. Kalau aku waktu itu limitnya 1.300.000 won itu untuk pulang dan pergi. Nah, kalian tinggal beli tiket pesawatnya sendiri yang sekiranya cukup 1.300.000 won itu untuk pulang dan pergi gitu. Lalu ada juga settlement support sebesar 200.000 won. Nah, settlement support tuh bantu banget buat bayar dormitory sama kafetaria. Meskipun nggak seluruhnya bakalan tercover harga dormitory sama kafetarianya, tapi itu cukup membantu. Karena menurut aku di exchange ini yang biayanya paling besar itu adalah dormitory sama kafetaria itu tadi. Next. Benefit apa aja sih yang aku dapetin selama ngikutin exchange program ini? Yang pertama, dapat mengenal dan mempelajari budaya Korea dan budaya negara lainnya. Kenapa aku mention budaya negara lainnya? Karena kan kita selama exchange ini hidupnya itu tinggalnya tuh nggak cuma sama orang Korea, tapi kan sama orang-orang inter, sama orang dari negara lain juga. Di situ kan kita bersosialisasi, kita ngobrol. Nah, dari kita tukar-tukar pengalaman dan lain-lain tuh kita juga sambil bisa belajar budaya mereka juga gitu. Lalu yang pasti melatih kemandirian, karena kan kita kan tinggal sendiri di negara orang, di tempat yang baru, pasti kita mau nggak mau dipaksa untuk bisa mandiri. Lalu yang ketiga, mengasah kemampuan bahasa Inggris, karena kan kita tinggal di lingkup internasional gitu, orang-orangnya nggak cuma dari negara Korea, dan kita di situ pasti dipaksa untuk berkomunikasinya pakai bahasa Inggris. Nah, karena hal itu juga akhirnya itu membantu kita buat ngasah kemampuan bahasa Inggris kita. Lalu selanjutnya yang pasti menambah relasi, lalu ada mengasah money management dan juga time management. Kenapa aku mention money management juga? Karena kayak aku kan dapat uang saku nih dari GKS 500.000 won per bulan. Nah, gimana tuh caranya manage uang itu tuh cukup untuk 1 bulan untuk beli kebutuhan dan juga keinginan. Kenapa bilang keinginan? Karena kan kita tinggal di luar negeri. Nah, mungkin kan ada beberapa barang yang nggak ada di Indonesia atau apa, terus kita pengen coba atau kita pengen beli. Nah, itu gimana caranya kita bagi uang 500.000 won yang udah aku dapetin itu untuk beli kebutuhan aku dan juga keinginan aku. Lalu ada juga time management. Karena setahu aku anak exchange itu kita kan nggak cuman exchange itu kan nggak cuman belajar gitu kan. Pasti kan kita juga pingin explore negara yang kita tinggalin beberapa bulan ini. Nah, gimana caranya kalian manage waktunya buat belajar, kerjain tugas, siapin ini itu. Pokoknya yang berhubungan dengan kuliah dan juga kalian jalan-jalan di Korea itu. Lalu yang terakhir, dapat mewujudkan impian seorang K-popers. Udah itu aja. Terus next, apa saja yang perlu disiapkan, khususnya buat kalian yang mau ikut exchange waktu fall. Yang pertama, keperluan di asrama. Itu nanti waktu kalian mau berangkat, itu bakalan ada kayak form dormitory gitu. Nah, di situ bakal ditulis apa aja yang nggak disediakan oleh asrama. Nah, waktu itu aku yang nggak disediakan tuh ada bantal, guling, selimut, spray. Itu nggak disediakan. Nah, kalau kalian mau hemat, itu kalian bisa bawa beberapa barang itu dari rumah. Kalau aku waktu itu aku bawa spray dari rumah. Terus kalau kayak bantal itu menurut aku bisa beli di sana karena di Korea itu ada toko yang jualnya tuh lumayan murah-murah dan di situ bantalnya tuh lumayan murah gitu. Jadi kalian bisa beli aja di Korea. Kalaupun nanti kalian tinggalkan waktu kalian mau balik di Indonesia kalian tinggal tuh juga nggak bakalan kayak sayang banget mahal enggak kok karena harganya nggak bakalan mahal. Terus kalau selimut, nah saran aku selimut kalian bisa bawa aja dari Indonesia karena waktu itu kita anak-anak action dari Indonesia itu lumayan struggle cari selimut yang harganya ramah di kantong. Jadi mungkin bisa bawa aja dari Indonesia gitu. Kalian bisa vakum aja. Lalu buat pakaian jangan dipikir kayak wah aku fall season nih pasti bakalan dingin bawa sweater aja deh yang baju tebal-tebal. Itu menurut aku jangan karena kalau kalian exchange-nya fall itu kalian pasti bakalan
dapat 3 musim. Ada summer, fall, sama winter. Jadi yang awal-awal tuh bakalan waktu sampai di Korea pertama-pertama itu bakal kena summer dulu, kayak sekitar 1 bulan lah. Itu bakal ada summer dulu. Nah, itu kalian bisa bawa pakaian-pakaian yang biasa aja, yang seperti biasanya kalian pakai di Indonesia. Terus buat fall, kalau waktu itu aku tuh fallnya kayak cuma bentar banget gitu. Jadi kalau buat fall mungkin bisa bawa sweater atau hoodie yang tipis-tipis gitu. Terus kalau buat winter, nah itu kalian mungkin kalau misalnya kalian udah punya padding jacket, nah itu kalian mungkin bisa bawa dari Indonesia. Tapi kalau misalnya belum punya, itu mungkin kalian bisa beli di Korea. Karena di Korea tuh padding jacketnya macam-macam, ada yang dari murah banget sampai yang mahal banget. Kan kalau di Indonesia kan kebanyakan padding jacket lumayan mahal ya. Tapi kalau di Korea itu macam-macam harganya. Terus ada pendukung kegiatan belajar. Waktu itu setelah orientasi itu kita dikasih study kit, tapi nggak yang selengkap itu juga sih. Jadi ada notebook sama bolpen. Nah, mungkin pendukung belajar yang lainnya kayak tip X, penghapus, pensil, dan lain-lain mungkin kalian bisa bawa dari Indonesia atau kalian beli aja di Korea gitu. Lalu yang terakhir, uang cash won secukupnya. Karena menurut aku kalau kalian pakai kartu Indonesia, kalian ambil di ATM Korea itu kan bakal kena charge. Nah, charge-nya itu kan lumayan gede ya menurut aku. Nah, kalau misalnya kalian bolak-balik tarik uang terus-terusan tuh kan lama-kelamaan charge-nya bakal besar banget kan. Nah, jadi saran aku lebih baik pakai uang cash aja, bawa uang cash dari Indonesia. Itu lebih menghemat daripada kalian harus tarik uang bolak-balik gitu. Nah, tapi kalau buat GKS Awardee itu nanti kita disuruh buka akun Bank Korea. Nah, akun Bank Korea itu juga sangat membantu. Nah, buat teman-teman yang bukan GKS Awardee tapi pengen buka akun Bank Korea juga, itu bisa banget, tapi itu setelah ERC-nya jadi. Nah, ERC itu apa sih? ERC itu kayak kita, jadi kayak kartu buat kayak KTP-nya warga asing yang bakal tinggal di Korea lebih dari 3 bulan. Nah, dengan ERC itu benar-benar membantu hidup kita di Korea. Kayak kita kalau mau belanja online shopping yang kayak Shopee kayak gitu-gitu, ya Korea kayak gitu-gitu, itu tuh perlu ERC. Jadi kalau misalnya kalian belum punya ERC, itu kalian nggak bisa kayak ngelakuin online shopping, buat belanja kebutuhan di online tuh kalian nggak bisa, buat beli tiket apa-apa gitu, itu lumayan susah kalau nggak punya ERC gitu. Next. Sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata, selebihnya aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Shelly Octavia Liberty atas penyampaian materinya yang luar biasa dan inspiratif. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan selama 15 menit. Bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Kak Shelly dapat mengaktifkan fitur raise hand ataupun menanyakan melalui chat box yang tersedia. Nah, yuk jawabnya. Itu ada yang angkat tangan. Bisa langsung. Oke, saya izin masuk. Perkenalkan, saya Intan Laili dari Fakultas Peternakan Angkatan 2022. Saya izin nanya. Oh iya, ini sih Kak, kalau di GKS ini kan katanya udah dapat allowance settlement sama dan yang lain-lain ya. Kayak yang ini, oh ya yang uang bulanan 500.000 itu sebenarnya untuk kakak sendiri apakah cukup selama 1 bulan? Soalnya saya pernah sebelumnya daftar ini kan, tapi daftar GKS juga, tapi yang undergraduate bukan yang exchange. Nah, kalau yang undergraduate ini dikasihnya 1 juta. Dulu saya pernah research itu sekitar 1 juta ini emang cukup sebulan. Nah, kalau semisal 500.000 apakah kakak sendiri cukup atau ada tambahan dari diri sendiri gitu? Makasih.
Baik, kalau dari aku sebenarnya aku ada tambahan dari diri sendiri. Tapi kalau dari pengalaman teman-teman aku yang juga GKS dan buat aku sendiri sebenarnya 500.000 won per bulan itu udah cukup. Karena setahu aku yang GKS undergraduate tuh kenapa 1 juta won itu karena belum sama kayak biaya settlementnya gitu itu belum kayak mau apa namanya tempat tinggal dan lain-lain itu kalian masih bayar sendiri lagi. Sedangkan kalau kita exchange kan kita udah bayar dormitory dulu di awal, kafetaria di awal kayak gitu. Jadi kayak 500.000 won tuh uang jajan aja gitu. Jadi bukan buat dibayarkan ke tempat tinggal dan lain-lain gitu. Jadi itu cukup menurut aku. Oke, makasih Kak. Oh iya, aku sempat lupa. Ini nih untuk convert salah. Convert SKS ini Kakak dapatnya berapa SKS ya? Ini kalau aku sendiri sebenarnya kalau masalah convert SKS gitu aku kurang tahu karena waktu itu aku ambil 2 SKS karena rencananya aku di Korea ini mau sambil skripsi kan. Dan exchange-nya aku ambil untuk mencari pengalaman aja. Dan ternyata sesampainya di Korea aku nggak bisa sambil kerjaan skripsi karena aku dapat dosbim yang nggak bisa atau nggak mau untuk bimbingan secara online gitu. Tapi aku udah terlanjur ambilnya 2 mata kuliah. Nah, untuk yang lain-lainnya tentang convert itu mungkin kalian bisa tanya aja ke dosen pembimbing exchange kalian nanti gitu. Oke, terima kasih Kak. Izin ingin bertanya sedikit, Mbak Sally. Berarti untuk student exchange ini setiap semester ada ya? Jadi spring ini pasti ada juga kan ya? Dan Hah? Gimana, Mbak? Iya, Pak. Setiap season ada, spring, fall gitu ada. Oh, ada. Terus kemudian pendaftarannya berarti eh, bulan-bulan ini berarti ya? Kalau yang spring setahu saya sudah lewat, Pak. Tapi kalau yang fall nanti biasanya waktu springnya berangkat, fallnya nanti dibuka. Tapi nggak semua orang yang student exchange itu tidak tidak mesti dapat ya. Berarti yang kemarin yang sekarang di Jonlam Dapat kesempatan untuk exchange atau gimana? nggak dapat GKS, maksudnya nggak semua dapat GKS. Kalau tahu saya, karena kan kebetulan yang tahun saya itu yang ke Conam cuman saya. Jadi dari UB-nya sendiri yang buat milih GKS itu juga cuman saya kan pilihannya Pak. Nah, tapi kalau dari yang univ lain kayak Kangwon itu kan kemarin di fall itu ada lebih dari sekitar 3 orang. Nah, UB-nya itu cuman bisa ngasih 1 orang. Jadi kayaknya GKS itu satu home univ itu 1 orang aja yang dinominasiin. Gitu. Oh gitu. Tapi untuk yang di Jonam kan ada beberapa universitas tuh dari IPB, dari Iya. ITS. Jadi itu semua dapat. Iya, kalau dari univ-univ lain itu masih bisa dapat Oh, GKS-nya. jadi dapat semua ya. Berarti nggak ada yang ditanggung biaya sendiri kan ya? Yang nggak dapat GKS itu beberapa ada yang dapat AIMS. Kan ada beberapa universitas yang ada kerjasama sama AIMS. Kalau UB kan nggak ada kerjasama sama AIMS gitu. Bisa pakai scholarship lain. Ada di pendaftar, pokoknya di brosurnya Conam itu waktu mau exchange itu nanti Conam bakal jelasin ada beberapa scholarship yang bisa kalian ambil gitu selain GKS. Oh. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan, Pak Muhammad Muklas atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Kak Seri, bisa ditanyakan saja. Oh ya, sedikit lagi. Yang bank statement itu minimal adanya nggak? Minimal berapa itu, Mbak? Ada Pak, itu minimalnya nanti dijelasin waktu daftar. Ada di tempat pendaftaran di IOB-nya itu juga sudah dijabarkan minimalnya. Kemarin berapa, Mbak, kira-kira? 5.000 US dollar. Oh, 5.000 US dollar di bank statement. Iya. Tapi kalau itu buat yang kan ada exchange-nya itu ada yang cuma 4 bulan, itu yang 1 semester, ada juga yang exchange-nya yang 2 semester. Kalau yang 2 semester itu seingat saya 10.000 US dollar.
Mungkin ada Maaf, pertanyaan Kak dari maaf. dari saya sendiri sih Kak. Oh Ini ya, kan Kak Shelly kan berarti pengalaman abroad selama S1 ini lewat GKS ini di Student Exchange di CNU ini. iya. Nah, waktu Kak Shelly pertama kali di CNU itu apa sempat ngalami kayak culture shock gitu Kak? Mungkin di UB sama di CNU ada custom yang beda mungkin? Eh, Lebih ke lingkungan belajarnya, kayak waktu mau ujian itu benar-benar sekitar mungkin malah 1 bulan sebelum ujian itu kayak yang mahasiswa-mahasiswa lokal tuh udah mulai sibuk. Nggak cuman yang mahasiswa Korea sih, yang dari Cina itu juga udah mulai belajar terus. Jadi kita yang Indonesia itu kan kalau orang-orang Indonesia itu kan kadang kebanyakan ada yang baru seminggu sebelum ujian kayak gitu kan. Jadi kita lumayan kaget gitu. Itu aja. Sama aku mau kasih eh, sedikit tambahan yang tadi tentang bank statement. Itu kalau misalnya buat GKS nanti kalau mau bikin visa, itu bank statementnya nggak perlu dilampirin, cukup lampirin sertifikat GKS aja gitu. Ya Kak, gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand aja. Terus langsung Bentar, udah setengah jam masih kayak balik gini. mungkin Kak Fadianur mau tanya Kak Shelly. Oh, nggak jadi. Oh ya mungkin itu Kak. Kalau misalnya Kakak exchange di itu ya, exchange di Korea Selatan ya. Apa pengalamannya kayak di drama Korea gitu Kak? Eh, ini drama Korea yang bagian mana ini? Yang Ya tentang mungkin apanya? dari apa kayak dari sudut pandang Kakak aja deh. Apa emang kayak sesuai ekspektasi kalau misalnya di drama Korea gitu? Kayak negaranya. Iya, menurut aku kalau buat suasana negaranya kayak negara Korea sendiri itu benar-benar sesuai ekspektasi aku sih. Kalau buat lingkungan belajarnya itu juga, kalau kalian tahu drakor Sky Castle, itu mungkin mirip-mirip juga. Sama di real life-nya itu mirip-mirip sama yang drama itu, Sky Castle kayak gitu. Benar-benar semuanya kompetitif banget kalau masalah belajar. Mungkin izin menyampaikan ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Yasoda Herawati. Izin konfirmasi. Jadi untuk pendaftaran exchange ini dibuka untuk semua fakultas atau hanya fakultas tertentu ya Kak, seperti peternakan ataupun fakultas hukum. Terima kasih. Untuk pendaftaran eksis ini dibuka untuk seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Pokoknya selagi kalau teman-teman ini mahasiswa aktif UB itu bisa daftar. Tuh. Baik, untuk Kak Yasoda, apakah sekalian menjawab ya Kak ya? Oke, mungkin belum ada jawaban dari Kak Yasoda. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Dan menjawab. Baik, terima kasih. Cuman itu Kak, kalau misalnya kayak di Korea Selatan tuh berarti ada kayak ikatan-ikatan mahasiswanya gitu Kak. Kalau misalnya ini kan student exchange ya, Chonnam dari UB. Itu ada kayak ikatannya atau gimana ya? Itu kayak kumpulan mahasiswa enggak? Maksudnya kumpulan mahasiswa Indonesia kayak gitu. Oh ya, maksud saya itu kayak perkumpulan mahasiswa UB di Chonnam misal. Oh, perkumpulan mahasiswa UB di Chonnam. Iya, yang mungkin seprogram sama kakak. Yang ke Chonnam waktu itu dari UB cuman saya aja, jadi nggak ada kayak gitu. Tapi mungkin setahu saya nggak ada sih. Oke, oke. Mungkin ini juga berhubung nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ya, ini juga banyak yang tanya juga kan ini buat sistemnya itu apa emang konversi SKS atau memang kita
SKS-nya itu harus lengkap dulu, misalnya kayak sudah 144, sudah tinggal skripsi aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau belum lengkap itu berarti kalian harus konversi SKS gitu. Kalau misalnya tinggal skripsi, kalau kayak aku itu mungkin bisa langsung aja, nggak apa-apa, nggak perlu konversi. Tapi bisa cek lagi sesuai fakultas masing-masing dan didiskusiin lagi sama dosen pembimbing exchange kalian yang kasih surat rekomendasi itu. Gitu. Baik, Kak. Ini mungkin Kak Muhammad Satria mau bertanya. Pak Panggil. Nggak. Mungkin kita tunggu sampai 14.40 ya Kak Shelly. Teman-teman nih kayaknya pada malu-malu semua. Off cam, terus nggak ada yang lain. Mungkin menunggu inspirasi buat pertanyaan. Kita tunggu sampai. Oh ini Kak Intan lagi. Silakan Kak Intan. Oke, saya izin masuk lagi ya. Untuk visanya ini Kak diuruskan oleh GKS juga atau tidak ya Kak? Atau ngurus sendiri? Untuk visa itu kita urus sendiri. Ya, untuk visa semuanya urus sendiri. Terus untuk biaya apostil, biaya visa itu juga kita ditanggung sendiri semuanya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa kayak, kalau waktu itu kan waktu aku mau urus visa itu aku nggak bisa ke Jakarta langsung karena waktu itu aku lagi KKN. Nah, itu kalian bisa lagi pakai jasa atau minta bantuan orang yang kalau misalnya kalian ada saudara di Jakarta itu bisa minta tolong, ntar tinggal sertain surat kuasa aja dari kaliannya buat yang ngurusin visa itu gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama. Terima kasih Kak Intan. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Hendy yang bertanya apa ada info short course buat belajar alat lab atau kolaborasi penelitian Kak. Pengen rasanya kerjasama kolab penelitian. Mungkin bisa dijawab Kak Shelly. Nah, untuk pertanyaan yang kolab penelitian ini sebenarnya aku kurang tahu dan kurang bisa menjawab karena kan aku kalau hukum kan nggak ada lab gitu ya, penelitian gitu, jadi aku kurang bisa jawab. Tapi kalau kayak short course, kalau kayak summer, kalau waktu summer itu setahu aku Conam buka short course gitu, kayak dia cuman 1 minggu atau 2 minggu itu gitu ada. Bisa ditanyain ke Ya, dari Kak Hendy apa menjawab Kak? Terus ada pertanyaan dari Kak Mursya. Apa pengalaman interaksi bersama international student di CNU, Kak? Mungkin bisa ceritain dari pengalaman Kak Shelly dulu. Nah, untuk pengalaman interaksi bersama international student di CNU, kalau menurut aku, pokoknya pintar-pintar aja kalian buat bersosialisasi, kayak apa ya? Kalau kaliannya terbuka juga, itu benar-benar memudahkan kalian buat dapet temen banyak. Pokoknya jangan jutek-jutek, jangan sombong-sombong. Terus kayak kalau ada temen gitu, kan orang-orang inter tuh lebih slow ya, lebih nyantai gitu kan orang-orangnya. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ketemu nyapa aja, kayak senyum atau gimana. Itu benar-benar ngebantu kalian. Kalaupun kalian punya banyak temen nanti di CNU tuh benar-benar ngebantu juga kalau misalnya kalian butuh apa waktu di Korea. Itu benar-benar ngebantu. Gitu sih kalau dari aku. Ya, dari Kak Mursya udah ya, udah menjawab. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak ya. Ini ada dari Muhammad Panji Sofian yang bertanya Kak, untuk beasiswa ini berarti seleksinya hanya berkas ya, tidak ada interview atau sebagainya. Iya, kebetulan untuk yang GKS untuk exchange ini kita nggak ada interview, tapi setahu aku untuk GKS yang S1, S2, S3 gitu, dia nanti bakalan ada interview gitu. Nah, dan kebetulan juga waktu seleksi di UB-nya itu kita juga nggak ada interview, soalnya setahu aku dari cerita teman-teman Indonesia aku yang juga exchange ke Conam kemarin, yang dari IPB itu dia ada seleksi wawancara juga, tapi untungnya kalau di UB itu kita nggak ada.
Dan GKS-nya sendiri juga nggak ada seleksi wawancara. Berarti hitungannya itu ya Kak ya, asalkan kita menyiapkan berkasnya dengan benar aja, dengan siap, insya Allah chance-nya ya cukup besar ya buat kerja. Iya benar. Jadi itu tadi, kalian kalau misalnya mau daftar GKS, mau tulis study plan sama self introduction-nya, itu kalian bisa riset dulu tuh di YouTube. Kan banyak yang udah bikin tips-tips. Waktu itu aku ngerjainnya juga sambil nontonin YouTube itu gitu. Nah itu benar-benar ngebantu sih menurut aku. Karena teman aku yang dari univ lain yang exchange juga ke C6 dan dia juga GKS awardee, itu dia juga waktu nulis study plan gitu dia sambil lihat-lihat YouTube orang-orang gitu yang udah keterima GKS buat S1 di Korea kayak gitu. Oke, pertanyaan dari Mas Panji ini kita jadikan pertanyaan yang terakhir ya. Semoga menjawab dari penjelasannya Kak Shelly. Mungkin sebelum saya tutup untuk pemaparan sesi pertama, saya izin menyimpulkan secara singkat bahwa dari pengalaman Kak Shelly sendiri ini untuk persiapan student exchange itu yang pertama perlu dipersiapkan berkas-berkasnya, terutama harus mencari info-info yang rajin, baik melalui international office, dari host university-nya, maupun dari GKS-nya. Lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan keperluan yang kita butuhkan ya untuk ketika student exchange di sana. Lalu yang terakhir, kita harus mempersiapkan mental serta personality kita, di mana kita juga harus bisa adaptif, kita harus bisa lebih open juga. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Kak Shelly bisa memberikan sepatah atau dua patah kata Kak untuk sebagai closing statement. Pokoknya pinter-pinter aja, rajin-rajin aja cari informasi kalau mau ikut exchange karena jujur menurut aku juga emang agak susah cari informasi exchange di UB itu dan kontak personnya tuh juga waktu itu aku cuma lewat DM. Jadi jangan malu buat tanya-tanya terus. Itu aja. Terima kasih Kak Shelly atas waktunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan Kak Shelly untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak Kak. Agenda selanjutnya adalah pemaparan dari pemateri kedua, yakni Bapak Muhammad Muklas. Saya mohon izin share CV beliau. Materi kita selanjutnya adalah Bapak Muhammad Muklas. Beliau saat ini merupakan mahasiswa PhD di Departemen Animal Science and Bioindustry, Chonam National University, Gwangju, Korea Selatan. Beliau memiliki banyak pengalaman bekerja, terutama sebagai pendamping peternak PT Mitra Asia Lestari pada tahun 2018-2020. Beliau juga pernah memiliki pengalaman sebagai Assistant Herd Manager of Rural Practice Trust di New Zealand Dairy Farm. Tentunya pengalaman beliau dan latar belakang pendidikan beliau inilah yang mengantarkan beliau menjadi salah satu awardee beasiswa Global Career Scholarship di Chonam National University. Mungkin izin konfirmasi apakah Bapak Muhammad Muklas bersama kami di room Zoom sekarang? Iya, udah di Ya, Zoom. baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Can I share screen? Yeah, you can share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas. Saat ini kebetulan saya tergabung di IRO, International Relationship, Fapet UB ya, di bawah leading dari Prof.
ANI. Jadi salah satunya adalah kita meng-hiring semakin banyak teman-teman dari Fapet UB, mahasiswa Fapet UB ini bisa banyak terexposure terhadap pengalaman-pengalaman internasional. Salah satunya ini adalah pengalaman untuk bisa tadi student exchange di Chonam National University, dan yang saya akan paparkan ini adalah peluang KKN di Korea Selatan. Jadi peluang KKN ini nanti Brawijaya itu bekerja sama dengan masjid-masjid di Indonesia. Kebetulan di Korea Selatan sendiri itu terdapat sekitar 64 masjid Indonesia di Korea Selatan. Jadi karena Indonesia ini kan banyak ya TKI yang ada di Korea Selatan, mereka membentuk menyewa tempat, ada yang membeli tempat juga, yang mana tempat ini digunakan sebagai base camp untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Salah satunya yang sudah melaksanakan KKN di masjid ini di Korea Selatan itu adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sudah 2 kali. Jadi apa saja sih yang tercover dari KKN ini, yaitu tempat tinggal ya. Jadi teman-teman bisa tinggal di tempat yang nyaman, full coverage, makan, transportasi antar jemput dari bandara ke masjid oleh teman-teman dari masjid. Kegiatannya apa yang bisa dilakukan? Jadi teman-teman bisa melakukan pelatihan, kemudian kegiatan sosial untuk meramaikan masjid, kemudian kegiatan sosial untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Korea. Lebih bagus lagi nanti kalau teman-teman nanti daftar GKS tadi, kemudian bisa sekaligus ditambahkan KKN di sini. Terus ingin menambahkan juga informasi tentang mata kuliah yang dapat dikonvert ya. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan peternakan di fakultas itu bisa teman-teman ambil juga. Kebetulan kemarin saya yang S3 di sini itu satu kelas dengan student exchange yang dari IPB. Jadi nanti mata kuliahnya juga hampir sama dengan anak-anak postgraduate di sini. Nah, nanti mungkin bisa juga ditambahkan dengan KKN. Nanti dari IRO akan berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1, berapa SKS mata kuliah apa yang bisa di-convert. Nanti kita bisa didiskusikan bareng. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman nanti bisa GKS atau sendiri juga bisa. Nah, prosesnya adalah nanti yang yang ingin mendaftar itu bisa melakukan pendaftaran ke IRO, bisa nanti komunikasi dengan saya atau anggota IRO yang di Indonesia. Kemudian pembuatan proposal kegiatan, karena diharapkan tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi ada kelompok nanti KKN-nya. Terus pembuatan visa lah, pembuatan visa ini kita belum ada visa khusus untuk KKN, jadi pakai visa ini ya, visa wisata. Jadi wisata yang 1 bulan. Baru nanti kita lakukan koordinasi dengan pihak masjid di sini, kegiatan-kegiatan apa saja, kita buat proposalnya, kalau udah fix penempatannya di mana, terus pembuatan visa, baru nanti keberangkatan di Korea, nanti selama di Korea nanti akan di cover oleh pihak masjid di sini. Jadi itu dari peluang KKN ya, dari IRO menawarkan ada KKN di Korea Selatan. Nah, kegiatannya pun tidak hanya di masjid. Saran saya sih kalau nanti mau kegiatan KKN di sini, kalau pakai biaya mandiri, itu kegiatannya pada masa-masa kegiatan besar. Jadi di sini tuh tiap liburan besar itu pasti ada kegiatan takbir takbir akbar ya. Jadi seluruh masjid di Indonesia itu mendatangkan satu ustadz atau satu kiai dari Indonesia yang kemudian nanti orang Indonesia pada kumpul jadi satu. Jadi di situ ramai sekali.
Nah, di situ jadi kegiatan teman-teman tuh nggak hanya di masjid, tapi nanti bisa keliling-keliling, bisa ke tempat-tempat wisata di sini. Semua semua di cover oleh pihak masjid seperti itu. Itu singkat ya, kita banyak diskusi aja. Nah, kebetulan untuk eh, untuk sosialisasi ini kita sambungkan dengan yang tadi ya, yang dengan sosialisasinya Kak Seli tadi tentang GKS. Kebetulan kan saya di Conam, jadi nanti kalau nanti ada pendaftaran di Conam atau Kangwon, nah Brawijaya itu alhamdulillah punya 2 mahasiswa yang ini ya, 2 alumni yang sekarang lagi lanjut di Korea. Jadi itu nanti bisa dibantu. Kemudian juga ada teman juga eh, yang juga bisa bantu di anak peternakan juga di Sujon. Jadi nanti bagi yang tertarik bisa nanti menghubungi Iro nanti atau menghubungi saya nanti akan dibimbing dari proses pembuatan motivation letter, kemudian proses pemilihan universitas, kemudian itu nanti dibimbing untuk mendapatkan beasiswa GKS ini. Nah, kebetulan info ini belum ada yang tahu. Padahal di IPB, ITS, di Undip, di UGM itu sudah banyak yang mendapatkan beasiswa GKS ini. Tapi eh, di Brawijaya sendiri belum ada yang tahu. Padahal ini kan full coverage dari tiket pesawat, biaya hidup, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita diskusi saja. Saya kembalikan ke moderator untuk siapa yang ingin bertanya, monggo. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Bas. Mungkin buat teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung present ataupun mengetik di kolom chat box yang telah disediakan. Ya, mungkin saya sekedar bertanya sih Pak, ini menunggu sambil teman-teman peserta ya. Hmm. Untuk KKN ini apa setara dengan program MMD ya Pak ya, mahasiswa membangun desa? Karena kan KKN identiknya itu kan di Universitas Brawijaya. Sebenarnya Apa memang bisa dilanjut? ini mungkin kita nanti kalau ada yang tertarik kita akan didiskusikan lebih lanjut dengan Wakil Dekan 1 bagaimana pengakuannya di akademik ya. Karena ini kan memang kegiatan ini tuh belum belum pernah ada. Tapi waktu ini kan saya membantu teman-teman yang dari UIN Jakarta, mereka magang di sini, saya yang koordinir dari kedatangan sampai eh, masuk ke masjidnya, terus kegiatannya seperti apa. Nah, ini kok bagus kegiatannya dan teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa juga banyak ilmu dan banyak pengalaman. Nah, saya sampaikan ke Iro dan dekanat dan sambutannya cukup positif. Nah, sekarang adalah penjelasannya atau sosialisasi bagi yang tertarik. Nah, cuma kelemahannya adalah biaya dari tiket pesawat, kemudian kegiatan, kemudian visa dan lain-lain itu ditanggung sendiri. Itu kelemahan dari program KKN Korea ini. Namun kalau mau digabungkan dengan GKS tadi ya cukup bagus untuk jadi selain pelatihan nanti teman-teman juga bisa udah mengambil KKN. Berarti itu ya Pak ya, memang ada beberapa dana yang memang harus ditanggung sendiri untuk program ini. Ya, khususnya dana untuk tiket pesawat dan visa. Ya, cukup lumayan dan visanya itu kan kalau nggak pernah ke negara-negara eh, mana yang negara-negara besar ya, itu agak susah. Cuma nanti kita carikan informasi untuk pembuatan visanya itu syarat-syaratnya seperti apa untuk ke Korea Selatan. Karena tadi visanya adalah visa wisata, bukan visa visa ini ya, visa kunjungan atau yang lainnya.
Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau menanyakan. Soalnya kan ini suatu informasi yang baru ini. Biasanya kan KKN kita di sekitar daerah sendiri, ternyata kita bisa KKN di Korea Selatan. Ini mungkin mumpung ada narasumbernya, bisa ditanyakan aja. Jadi kegiatan kayak pelatihan peternakan, bisnis, desain, itu banyak yang tertarik di sini ya, di teman-teman TKI di sini. Dan bagusnya lagi, kalau teman-teman nanti di sini bisa buat jaringan, itu mereka itu kadang-kadang ketika balik ke Indonesia tuh butuh bantuan atau butuh kerjasama, itu kita juga bisa bekerja sama nanti pas balik gitu untuk membangun peternakan atau apa. Karena kan mereka juga tabungannya cukup gede ya kalau yang di Korea itu sendiri. Ini mungkin ada pertanyaan Pak dari Muhammad Anji Sofyan. Izin bertanya, kalau untuk pembuatan program kerja saat KKN itu nanti dana apa yang di-cover fakultas seperti kalau kita KKN di sini? Nah, nanti kalau dana KKN-nya kegiatan selama di sini ya, nanti kegiatan apa yang ingin teman-teman lakukan, contoh pelatihan atau apa, butuh barang apa, nanti bisa ditanggung sama masjid. Masjidnya alhamdulillah di sini dananya banyak. Asalkan mau buat kegiatan mereka siap untuk dana los gitu. Jadi selama kegiatan di sini nanti ditanggung sama teman-teman Indonesia gitu. Nanti kita juga bisa kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus ya. Salah satunya di Conam punya masjid sendiri, di JIS punya masjid sendiri. Nah, masing-masing masjid kampus ini mereka juga punya kegiatan. Nah, kita juga bisa ikut turut andil gitu. Baik, dari pertanyaan Mas Muhammad Anji Sofyan, apakah sudah terjawab? Hmm. Mungkin ini ya Pak ya, ini yang juga menurut saya menarik. Tadi kan katanya banyak dana yang ditanggung oleh masjid Pak. Nah, kalau buat misalnya nih buat teman-teman yang eh, tidak beragama Islam, maaf, itu apakah juga ditanggung oleh si masjid ini Pak? Kalau boleh tahu. Nah, itu kalau tidak beragama Islam itu nanti dari masjidnya kan nanti kan istirahatnya kan di dalam masjid itu kegiatan apakah tidak ini ya ya permasalahan itu apakah tidak keberatan tinggal di situ tidur di situ terus kegiatan di situ kalau tidak keberatan ya harus koordinasi juga sih dengan masjidnya apakah memperbolehkan atau enggak karena kan memang dananya itu dari masjid sebenarnya juga ada di sini namanya Ikatan Gereja Indonesia juga ada mungkin bisa ikut yang di situ juga bisa itu. Jadi di sini di Korea pun ada yang nonis itu ya, yang Kristiani ya, maaf ya. Yang Kristiani itu ada nama gereja Indonesia itu kita juga bisa kerjasama. Jadi nanti kalau ada yang tertarik juga saya bisa bantu koordinasikan dengan mereka. Jadi mumpung kebetulan saya sedang studi di sini, apa yang bisa saya bantu, ya bisakan saya bantu. Kayak contohnya nanti kalau ada yang di KS yang apa namanya student exchange di sini kayak biaya tadi beli penghangat beli kasur atau beli apa nggak perlu beli mungkin bisa aja di sini juga banyak yang teman-teman yang habis lulus nggak kepake akhirnya kita simpan nanti kalau ada yang baru datang ke sini kita kasih jadi kita eh, insya Allah kita saling membantu di sini untuk proses saat di Korea. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Intan Laibu. Untuk KKN di Korea ini tinggalnya selama berapa lama ya Pak? Apa seperti MLB sekitar 2 bulan atau berapa lama? 1 bulan karena berdasarkan visa wisata itu KKN-nya 1 bulan. KKN-nya 1 bulan untuk eh,
program ini. Baik. Baik, untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya bisa ditanyakan. Tapi mau sebenarnya Pak, ini untuk periodenya itu apakah di semester antara juga untuk program KKN ini? Gimana? Untuk program KKN di Korea Selatan ini apakah juga saat semester antara? Untuk Semester program antara KKN bisa terserah ya, cuma saya sarankan sih bulan Januari, Februari, kemudian pokoknya ada perayaan apa Chuseok, kemudian ada libur besar itu. Kemudian kalau musim-musim tertentu, kalau teman-teman pengen lihat musim semi atau musim apa namanya, musim salju, ya di musim-musim seperti itu kalau saya sarankan. Jadi tidak kalau kayak musim panas kan biasa aja kan di sini. Terus mungkin musim fall. Jadi nanti tergantung dari teman-teman sendiri dan juga nanti kita koordinasi dengan pihak masjid eh, dan fakultas, kita ngobrolin bareng kayak gimana matengnya, tanggalnya kapan, baru kita eksekusi. Nah ini kan makanya di sosialisasi ada peluang untuk KKN. Jadi kita harus pelan-pelan karena memang ini program baru. Nanti kalau sudah ada yang berangkat lagi, nah itu jadi lebih baik lagi. baik. Dari teman-teman, mungkin kita tunggu pertanyaannya. Tapi kalau boleh tahu Pak, selain UB apa ada yang melaksanakan program ini Pak? Mungkin dari universitas lain mungkin? Ya, yang Apakah Bapak pernah menemukan? yaitu UIN Jakarta, kemudian yang lagi mau berangkat ini Unisma, Universitas Negeri Malang. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman di sini dari Brawijaya merasa sendirian, nanti bisa digabung sama Unisma keberangkatannya. Atau keberangkatannya digabung sama anak-anak UIN Jakarta. Nah, kalau UIN Jakarta itu kan mereka dia punya potensi kan, mereka kadang-kadang bisa yang agamanya bagus kan mereka ngimami, mimpin apa ngaji dan lain-lain, terus ada kajian apa taksin dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman ngisinya lebih ke pelatihan bisnis atau pelatihan, jadi enak kalau kerjasama seperti itu. Baik, mungkin sambil menunggu yang lainnya Pak. Kita tunggu sampai Mau ikut Tante Ria? 15.05. Teman-teman mungkin yang keberatan untuk unmute bisa diketikkan saja di chat box. Mana Kak Saiba? Mungkin nanti bisa juga chatting atau email ke saya kalau pengen informasi lebih lanjut. Gitu aja. Mungkin bisa ditutup saja, Mas moderator. Baik, terima kasih Bapak Mutwas atas penyampaian materinya yang sangat informatif.